Oke, baik. Pak Nasir, apabila kita ambil kasus terkait penyelewengan dana desa ini untuk bermain judi online, apakah pelaku juga berkewajiban, Pak Nasir, dalam hal ini mengembalikan dana tersebut? Ya, itu akan nanti dilihat dalam persidangan ya, untuk mengembalikan keuangan negara sebagaimana yang dia telah ambil ya, itu di proses pengadilannya. Tapi kalau proses dari PPATK yang kita lakukan itu adalah melakukan analisis, melakukan pemeriksaan pada setiap kasus yang ada itu. Setelah itu baru hasilnya kita sampaikan kepada penegak hukum. Lalu kemudian dari hasil analisis kita itu melihat ada perlu yang ditambahkan, ada perlu pengembangan, penegak hukum juga dapat meminta informasi lagi ya kepada PPATK, sehingga memang benar-benar kami berharap produk yang kami hasilkan itu berdaya kuat, bermanfaat buat proses penegakan hukum, sehingga pengungkapan sebuah kasus lebih mudah ya. Dan secara prinsip memang Mas Bram, tugas fungsi kewenangan PPATK itu adalah follow the money, mengejar uang hasil kejahatannya. Oke. Nah, dengan mengejar uang hasil kejahatan ini bisa lebih lebih bagus ya, lebih cermat, lebih banyak membantu gitu ya. Jadi uangnya dapat ditrasir, pelakunya dapat diidentifikasi gitu ya. Kemana itu bisa dikejar tuh. Bahkan sampai ke luar negeri, Mas Bram. Nah, dari banyak kasus judi online yang ada, uangnya dilarikan ke luar negeri, itu juga kita bekerja sama ya dengan PPATK yang ada di luar negeri. Jadi masing-masing negara sekarang itu sudah punya PPATK yang namanya tentu berbeda-beda ya. Kalau di Australia, kalau di Singapura misalnya namanya STRO, kalau di Kamboja ada nama tersendiri gitu ya. Dan itu ada kita paguyupannya di bawah naungan Egmont Group ya. Nah, di sana kita bisa bertukar informasi. Uang judi online ini dilarikan ke Kamboja misalnya. Ya. Nah, kita bisa minta informasi tuh dengan PPATK Kamboja. Siapa badan usaha ini atau perorangan gitu ya, uangnya di rekeningnya di mana aja dan seterusnya, seperti itu, Mas. Oke, menarik kalau kita lihat begitu ya, bahkan PPATK sangat detail untuk menjaga transaksi mencurigakan ini bahkan hingga lintas negara. Bagaimana juga untuk bentuk koordinasinya antar lembaga-lembaga tersebut yang ada di luar negeri, men-trace daripada peredaran uang yang khususnya uang dari transaksi mencurigakan, Pak Nasir? Ya, jadi secara teknis kita bisa bertukar informasi di dalam melalui PPATK yang ada di berbagai negara tadi ya. Nah, itu kita disatukan dalam paguyupan Egmont Group namanya. Dan untuk policy pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini agar efektif, itu ada nama lembaga yang disebut dengan Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF. Jadi secara ini sudah cukup komplit ya, baik bertukar informasi, baik policy yang dikeluarkan, dan juga kita selalu sharing informasi antar negara ya, yang dilakukan secara rutin dalam pertemuan-pertemuan seperti itu. Sehingga apa yang menjadi tren yang berkembang tipologi pencucian uang di Indonesia misalnya, itu bisa share dengan negara lain. Negara lain juga begitu. Dalam forum itu bertukar informasi kepada kita. Sehingga ketika terjadi pada suatu negara bisa lebih efektif dalam mencegah dan memberantasnya. Begitu, Mas Bram. Oke, baik. Agar dari belajar dari pengalaman begitu ya, Pak Nasir, adakah juga rekomendasi dari PPATK untuk menambah hukuman atau sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana pencucian uang agar memang hal-hal seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari, Pak Nasir? Ya, jadi salah satu tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK itu adalah memberikan rekomendasi ya, baik kepada penegak hukum, kepada pemerintah, dan seterusnya. Dari rekomendasi itu menjadi sesuatu yang perhatian kita semua untuk dapat diterapkan. Dan PPATK juga mengeluarkan yang disebut dengan National Risk Assessment. Jadi resiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang.
seperti yang pernah kita lakukan bahwa National Risk Assessment dari risiko yang terbesar pencucian uang itu adalah misalnya dari korupsi gitu ya, lalu dari penipuan, kejahatan perbankan, pajak dan seterusnya ya di bidang lingkungan hidup. Nah dari kejahatan-kejahatan itu kita memberikan rekomendasi ya, sehingga itu juga menjadi perhatian dari seluruh penegak hukum. Lalu kemudian agar efektif jalannya dari National Risk Assessment yang kita lakukan atau juga koordinasi yang optimal di badan atau di Indonesia, kita ada juga yang disebut dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada komite inilah kita nanti akan berbagi informasi ya, termasuk misalnya kendala-kendala yang dihadapi oleh PPATK, penegak hukum dan lain-lainnya. Nah khusus untuk masalah judi online ini, Pak Prabowo juga sudah perintahkan agar ini supaya diperhatikan secara serius dan sudah ada satgasnya kan. Dengan adanya satgas judi online ini saya kira sangat efektif ya di dalam mencegah memberantas dari judi online, di mana masing-masing pihak bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada pada masing-masing instansi, dan PPATK sudah sangat berkontribusi ya banyak terhadap pencegahan judi online ini, sehingga kalau 2024 kita perhitungkan perputaran uang pada judi online itu sampai 900 triliun, tapi sampai sejauh ini sudah dapat tertekan ya. Dari presentasi yang kita lihat di angka 2024 itu ada presentasi penurunan perputaran uang judi online yang sangat signifikan gitu Mas Bram. Kalau kita lihat di 2023 perputaran uang judi online sampai 237 triliun, sekarang persentasinya menurun dengan efektifnya atau bekerjanya teman-teman yang ada di Satgas Judi Online ini.